Nah, dalam hal ini imam Islam jamaah termasuk bagian dari amir apa tidak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para bapak ibu saudara semua, hari ini kita melanjutkan sesi pengajian Kitabul Imarah, kitab yang dikaji oleh saudara kita di Islam Jamaah. Saudara semua, makna dari imarah di sini yang perlu kita ketahui adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini bukan berarti dimaksudkan untuk kepemimpinan yang ada dalam Islam Jamaah saja, tapi kepemimpinan atau ruang lingkupnya lebih luas, yaitu kepemimpinan dalam hal meramut semua umat Islam. Paling tidak yang punya wilayah, kemudian mempunyai otoritas kekuasaan, kemudian diketahui atau dikenal, al-maklum bukan majhul, artinya benar-benar dikenal oleh lawan, baik lawan ataupun kawan, itu yang dinamakan sebagai penguasa atau pemimpin atau amir. Nah, kita lanjutkan buka halaman 3 yang bagian akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi' hadatsana Al-A'mas an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Wa man ata'al imam faqad ata'ani. Wa man asal imam faqad asani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kecuali dengan syariat yang telah Allah tetapkan untuknya dan untuk umatnya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, maka itu sebagai syariat Allah. Barang siapa yang taat kepada beliau, pada Rasulullah, maka ia taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka menentang kepada Rasulullah, berarti dia menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jika seseorang pemimpin, seorang penguasa, seorang amir, imam ditaati oleh seseorang itu karena sejalur, perintahnya itu sejalur dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak boleh ditaati. Kalau perintahnya sesuai dengan Rasulullah, maka dia wajib untuk ditaati. Makanya dalam hadis ini kan ada kalimat man ata'ani, ya kan? Man ata'ani maksudnya amila bima amartuhu bihi wa taraka. Jadi barang siapa yang taat kepadaku, man ata'ani barang siapa yang taat kepadaku, ai amila bima amartuhu bihi wa taraka ma nahaituhu anhu. Yaitu barang siapa yang taat kepadaku berarti ia telah mengamalkan apa yang aku perintahkan dan meninggalkan apa yang aku larang. Jadi setiap perintah yang saya katakan dia mentaati, setiap larangan yang saya larang dia menjauhi. Itu makna dari man atau ani. Jangan waman ason ini berarti maksudnya khalafa bi fi'li ma nahaitu anhu au taraka ma amartu bih. Yaitu barang siapa yang durhaka menentang kepadaku berarti ia telah menyalahi, menyelisihi, melakukan apa yang aku larang dan meninggalkan apa yang aku perintahkan. Sedangkan makna al-imam di sini awil amir, maknanya adalah amir. Kullu man lahu walayatus sawa al-khalifah an ghair. Jadi al-amir atau imam yang dimaksud dalam hadis ini adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan,
baik khalifah maupun selainnya. Maka itu disebut sebagai amir. Nah, dalam hal ini imam Islam jamaah termasuk bagian dari amir apa tidak? Dia memiliki kekuasaan apa tidak? Dia memiliki wilayah apa tidak? Dia dikenal oleh umat Islam atau musuhnya Islam apa tidak? Berarti kalau tiga hal tersebut tidak ada dalam diri dari pemimpin yang dimiliki oleh Islam jamaah, berarti tidak bisa disebut sebagai amir yang syah. Lantas ada pertanyaan, berarti kedudukan imam dalam jukam itu bagaimana? Syah apa tidak? Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, otomatis keimaman di dalam jukam itu tidak syah. Kalau keimaman dalam jukam tidak sah, berarti hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya tidak mentaati imam itu semua gugur. Baiat, ancaman yang melepas baiat kepada imamnya jukam itu gugur semua. Karena syarat untuk mendirikan imam itu tidak sah. Terus bagaimana biar jukam itu tetap sah? Ya, pertama, meskipun dia mendirikan keimaman, tapi tidak boleh menganggap orang yang dari luar kelompoknya sebagai kafir. Tidak menganggap sahnya Islam itu bermuara pada imam jukam saja. Kemudian baiat itu tidak dilakukan, karena baiat itu diberikan kepada penguasa tertinggi dari kaum muslimin yang menguasai, bukan kepada jukam. Berarti kalau demikian kedudukan imam di jukam karena tidak otoritas, tidak memenuhi syarat sebagai imam pemimpin penguasa umat Islam, penguasa wilayah, berarti kedudukannya imam di dalam jukam itu sama seperti ketua partai, ketua organisasi, yang mana jika keluar dari organisasi, keluar dari kelompok ini hukumnya tidak murtad. Maka ini boleh-boleh saja. Berarti hadis-hadis yang menjelaskan tentang baiat, jelas-jelas yang menjelaskan tentang keluar dari organisasi, dari jamaah, ini tidak berlaku di dalam komunitas ini, karena sebagai pemimpin dari komunitas saja, bukan pemimpin seluruh umat Islam, bukan. Bab wasamu atau ahli imami malam takum maksiyah, babnya mendengarkan dan taat kepada imam selama tidak ada unsur maksiatnya, tidak diperintah maksiat. Hadatsana Musaddadin hadatsana Yahya ibn Sa'idin an Abdullah hadatsani Nafi' an Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'maru bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Rasulullah mengatakan bahwa mendengarkan taat itu merupakan kewajiban. As-sam'u wa ta'ah, mendengarkan taat merupakan kewajiban orang Islam. Meskipun fima ahabba wa kariha, dalam hal yang menyenangkan atau dalam hal yang membencikan, tetap wajib untuk mentaati. Selama syaratnya ma lam yu'mar bi maksiatin, selama perintahnya itu tidak maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau perintahnya itu ada perintah maksiat, maka tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh taat. Ini kembali lagi pada Islam jamaah jukam. Misalkan yang dijadikan imam itu tidak ada, ini bukan imamul azam, bukan imam yang ada unsur kalau enggak taat maka hukumnya neraka selamanya, ya kan? Kalau keluar dari ketaatan, keluar dari organisasi dihukumi murtad. Kalau imam jukam itu tidak mempunyai pemahaman sejauh itu sampai mengkafirkan, sampai memurtadkan, maka boleh ditaati. Jadinya ini boleh ditaati. Dia sebagai pemimpin dari organisasi saja, statusnya hanya pemimpin sebagai pemimpin komunitas saja, tidak lebih, hanya mengatur bagaimana komunitas itu bisa berjalan sesuai rel Quran dan hadis. Nah, ini misalkan pemimpinnya di dalam jukam itu memerintahkan sesuatu yang maksiat, maka sebagai anggota dari Islam jamaah itu tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh taat. Nah, ini yang kemarin kita singgung.
Ketika ada orang yang keluar dari Islam jamaah, kemudian dikatakan murtad. Nah, kemudian diijtihadi tidak boleh berhubungan sampai memutus famili. Tidak, yang keluar dari jamaah itu tidak mendapatkan bagian waris. Kemudian tidak boleh ada silaturahim, harus dijauhi. Kalau ketemu supaya dikatakan kamu tobato, ya kan? Dimusuhi, dikafirkan. Ini dalam konsep Islam berarti perintahnya ketika kita diperintah untuk memutus famili, maka perintahnya adalah perintah maksiat. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau perintahnya perintah maksiat, kata Rasulullah, fa'idha umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh mendengarkan. Kalau perintahnya seperti itu, silakan beranjak. Ketika teks disampaikan dan perintahnya tadi perintah maksiat, perintah Rasulullah, maka silakan tidak didengarkan, tidak boleh mendengarkan, dan tidak boleh mentaati. Tidak boleh mentaati gitu. Nah, jadi jenengan sebagai yang masih dalam Islam jamaah harus sering kali menimbang ijtihad di dalam jamaah itu sesuai dengan Quran hadis apakah tidak. Kalau tidak sesuai silahkan tinggalkan. Hadisna Amr ibn Hafs ibn Gisan bin Yasin, hadisna Abi hadisna Al-Amas, hadisna Sa'id ibn Baidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, Ba'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Suatu ketika, kata Ali menceritakan, Rasulullah itu mengutus pasukan sariyah, pasukan. Wa amaru alaihim rajulan minal ansor. Kemudian Rasulullah mengutus, menjadikan amir, panglima, amir, itu komandan, salah seorang dari Ansar, itu namanya Abdullah ibn Khudafah ibn Qais ibn Adi, itu nama orangnya yang diutus sebagai panglima perangnya, itu komandannya. Wa marahum ayyuti'uhu fanghadiba alaihim, dan Rasulullah itu memerintahkan kepada sariyah pasukan tersebut agar mentaati amirnya, agar mentaati panglimanya atau komandannya ini. Suatu ketika, kata Ali, fanghadiba alaihim, pemimpin ini yang ditunjuk oleh Rasulullah ini murka, marah. Marah suatu hari, komandan marah-marah kepada anak buahnya, kepada sariyahnya. Wa qala alaisa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Kemudian dia berkata, komandan ini berkata, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kalian mematuhi perintahku, agar mematuhi perintahku? Qalu bala. Mereka pun menjawab, ya. Qala azamtu alaikum lama jama'tum hataban aw qatum naron thumma dakhaltum fiha. Kemudian sang komandan memerintahkan lagi, sekarang kumpulkan kayu bakar, kumpulkan kayu kering, hataban, kayu kering, kemudian bakar kayu itu, lalu masuklah kalian ke dalam kobaran api itu. Thumma dakhaltum fiha fajama'u hadaban. Akhirnya mereka sariyah ini, pasukan ini mengumpulkan kayu-kayu kering. Fa'auqadhu, kemudian dinyalakanlah tumpukan kayu itu. Falamma hamu bidukhul faqama yanzuru ba'dhum ila ba'din. Ketika kayu itu sudah apinya sudah menjilat-jilat, sudah besar, mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam api itu. Falamma hamu bidukhul, mereka bersiap-siap untuk masuk ke dalam api itu. Nah, ketika akan masuk, faqama yanzuru ba'dhum ila ba'din, mereka saling memandang. Sebagian mereka saling memandang dan mengatakan, qala ba'dhum innama tabi'na Nabiy sallallahu alaihi wasallam firara minan nar afanadkhuluha ini, bukankah kita, kata sebagiannya, ketika akan masuk dalam api itu, sebagian dari mereka mengatakan, kita ini mengikuti Rasulullah itu agar terhindar dari api ini.
Lah, kenapa kita justru sekarang akan masuk ke dalam api ini? Kita kan diperintahkan untuk terhindar dari neraka. Nah, sekarang malah kita diperintah disuruh untuk masuk ke dalam kobaran api. Mereka bingung. Fabainahum kadzalik. Nah, suatu ketika mereka masih seperti itu, masih dalam keadaan bingung antara masuk dan tidak. Id hamadatin nar wa sakana qalbuhu fadzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka ketika diskusi antara masuk dan tidak, itu membutuhkan waktu yang lama sampai api yang dinyalakan ini mati. Kemudian karena lamanya mereka diskusi sampai si komandan perangnya ini hilang marahnya, mukanya itu sudah hilang, sudah reda, sudah tidak emosi lagi. Nah, akhirnya kisah ini, cerita ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, lau dakhaluha ma kharaju minha abadan. Seandainya mereka syariah itu masuk ke dalam kobaran api itu, maka mereka tidak akan pernah keluar dari kobaran api itu selamanya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam kebaikan. Ini kisah yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada sebuah pasukan yang diperintahkan imamnya, amirnya untuk terjun ke dalam api. Berarti perintahnya perintah maksiat. Kata Rasulullah ketika disampaikan cerita itu, kalau mereka masuk ke dalam api itu, maka mereka akan merasakan siksa neraka, siksa api selamanya. Kalau dalam riwayat lain itu, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Mereka akan merasakan masuk dalam kobaran api itu sampai hari kiamat, merasakan siksanya hanya karena taat pada perintah yang salah. Kalau kita mentaati perintah yang salah, diancam sama seperti ini. Kalau dalam hadis ini kan, lau dakhaluha ma kharaju minha abadan. Mereka akan masuk ke dalam kobaran api selama-lamanya. Jadi ada dua riwayat memang yang menjelaskan. Satu menjelaskan tentang kalau mereka masuk ke dalam api ini, maka mereka akan merasakan siksa sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lau dakhaluha ma kharaju minha abadan. Mereka ketika mereka masuk ke dalam kobaran api itu, maka mereka akan merasakan siksa itu selama-lamanya. Ini yang benar itu, maksudnya mereka merasakan siksa itu sampai hari kiamat batasannya. Karena dosa itu selain syirik, itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang menyebabkan seseorang mendapatkan siksa selama-lamanya itu dosa syirik. Selain dosa syirik diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi liman yasha. Jadi dosa-dosa, semua dosa itu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah selain dosa syirik. Kalau dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Juga riwayat dari Muslim menerangkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Karena siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masih punya kesempatan masuk ke dalam surga. Meskipun dia melakukan zina, meskipun dia melakukan mencurian, masih diampuni oleh Allah. Padahal zina termasuk salah satu dosa besar, masih diampuni oleh Allah. Nah, sedangkan di sini mentaati amir, mentaati sebuah penguasa yang perintahnya jelas maksiat, ini diancam akan mendapatkan ancaman berupa siksa. Teman-teman semua yang masih dalam masih dalam jokam, pentingnya kita belajar ilmu dan melihat perintah-perintah yang maksiat, perintah imam yang jenengan anggap pol itu ada maksiatnya enggak? Karena perintah tertinggi itu yaitu perintah sesuai dengan Allah dan Rasul. Ketika perintah itu sudah mengandung perintah maksiat, maka harus dikoreksi dulu. Pilihan yang terbaik adalah sesuai dengan perintahnya Rasulullah, yaitu fala sam'a wala ta'ah. Jangan didengarkan dan jangan taat. Itu yang selamat. Jangan didengarkan dan jangan
taat. Nah, bagaimana kalau didengarkan dan mentaati? Maka diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan merasakan siksa yang luar biasa. Sekarang jangan timbang perintah Bapak Imam yang jenengan abaikan, diancam, tidak disaksikan, ataukah ancaman dari Rasulullah mentaati perintah imam yang perintahnya maksiat, kemudian akan menyebabkan siksa. Mana yang jenengan lakukan? Kalau orang yang berakal, orang yang oleh Allah diberikan hidayah, petunjuk, tentunya yang dipilih adalah perintahnya Allah dan Rasulullah, yaitu mentaati keimaman sebatas atau seluruh perintahnya kepada Allah dan Rasul. Kalau perintahnya ada perintah maksiat, tentunya tidak boleh ditaati. Apalagi imamnya itu sesuai syarat keimaman itu tidak sah, tidak sah sebagai amir, tidak sah. Maka jelas lebih tidak ditaati lagi. Karena pada dasarnya seorang penguasa amir itu bisa terwujud karena 3 keadaan. Yang pertama lewat wasiat dari pemimpin sebelumnya atau amir sebelumnya. Ini contohnya adalah Abu Bakar yang mewasiatkan sebagai pengganti beliau yaitu Umar bin Khattab. Juga Umar bin Khattab ketika akan meninggal, ketika ditusuk oleh Abu Lu'ah. Itu ketika ditusuk dia memberikan wasiat menunjuk 6 orang sebagai ditugaskan untuk musyawarah agar menunjuk 1 orang sebagai pemimpin pengganti beliau. Berarti ini syarat yang pertama, boleh ketika seorang penguasa menunjuk atau mewasiatkan penerusnya, maka kita sebagai rakyat itu wajib untuk mentaati. Yang kedua dengan pemilihan, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh ahlul hali wal aqdi, Dewan Syuro yang menentukan khalifah atau menentukan pemimpin siapa yang dijadikan seorang pemimpin. Ini juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat itu sebagai Dewan Syuro bersepakat membayar Ali sebagai khalifah. Begitu juga mereka para sahabat juga sepakat ketika Khalifah Ali ini sudah selesai, sudah mati itu membayar Muawiyah sebagai khalifah. Itu Dewan Syuro yang menentukan dan musyawarahnya, kesepakatannya. Dan yang ketiga, pilihan yang ketiga itu dengan kekuatan atau dengan pemaksaan, yaitu bila seseorang mengalahkan orang banyak dengan senjatanya, dengan kekuatannya, dengan kekerasannya, sehingga dia menjadi penguasa lewat lewat kudeta, maka dia mempunyai hak sebagai penguasa, sebagai amir, dan sebagai rakyat wajib mentaati. Itu pilihan dari 3 cara untuk mendapatkan keimaman, keamiran. Nah, yang 3 cara ini ternyata di dalam Islam jamaah tidak ada dan tidak terwujud. Maka kita harus hati-hati mentaati perintah seseorang itu harus seluruh perintahnya atau aturannya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Lais an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Fala sam'a wala ta'ah. Rasulullah mengatakan wajib bagi orang Islam itu mendengarkan dan taat di dalam sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang membencikan, kecuali jika perintahnya itu mengandung maksiat. Nah, ketika perintahnya mengandung maksiat, maka fala sam'a wala ta'ah, itu perintah dari Rasulullah, maka tidak boleh mendengarkan, juga tidak boleh taat. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa ibnu Bashar wa lafdhu li ibn Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Zubaidin an Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha jaishan wa amaru alaihim rajulan. Nah, ini sama Ali bin Abi Thalib menceritakan kisah bahwa Rasulullah mengutus pasukan yang besar, kemudian Rasulullah membuat amir
kepada mereka seorang laki-laki. Fauqada naran wa qala udkhuluha fa'arata nasu ay yadkhuluha. Kemudian Amir tersebut membuat menyalakan api dan memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api. Awalnya pasukan tersebut mau masuk ke dalam api, tapi waqala al-akharun inna qad fararna minha. Kami masuk Islam ini agar terhindar dari api. Kenapa justru sekarang diperintahkan masuk ke dalam api? Fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikanlah kisah itu kepada Rasulullah. Faqala lil ladzina aradu ay yadkhuluha law dakhaltumuha lam tazalu fiha ila yaumil qiyamah. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada orang yang mau menghendaki ingin masuk ke dalam kobaran api itu. Lau dakhaltumuha. Kalau kamu sampai masuk ke dalam api itu, maka kamu tidak akan henti-henti terus di dalamnya, terus merasakan siksa api sampai hari kiamat. Masya Allah. Wa qala al-akhirin qawlan hasanan. Kemudian yang tidak masuk ke dalam api itu memberikan nasihat kepada temannya. Rasulullah juga memberikan nasihat, memberikan ucapan yang bagus, yang baik. Wa qala la ta'ata fi maksiatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Kata Rasulullah, tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah. Itu syaratnya. Itu sebagai poinnya ini, sebagai poinnya, prinsipnya, akidahnya orang Islam Ahlussunnah. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah. Inna ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam hal yang baik. Di dalam hal yang baik. Nah, ini kisah tentang tentang seorang pemimpin yang memerintahkan pada sesuatu yang maksiat, maka oleh Nabi dilarang untuk diikuti. Ini bisa dijadikan koreksi kepada teman-teman kita yang masih dalam Islam jamaah, agar hati-hati, tidak asal-asal ikut-ikutan, tidak asal-asal untuk mentaati ijtihad yang salah atau menyimpang. Hadatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an Yaqub qala Sa'id hadatsana Yaqub ibn Abdurrahman ibn Abi Hazim an Abi Salih as-Samani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika as-sam'u wa ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa mangshatik wa makrahik wa faratin alaik. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah engkau mendengarkan dan mentaati pimpinanmu, baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, baik dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan kesal, semangat dalam keadaan sulit atau mudah atau semangat, keadaan terpaksa atau keadaan pilih kasih. Yakni pilih kasih maksudnya pemimpin lebih mengutamakan haknya daripada hakmu, itu maka tetap harus ditaati. Nah, di dalam hadis ini memang ada kewajiban atas orang muslim untuk mendengar dan mentaati penguasa atau pemerintah dalam kondisi apapun selama yang diperintahkan itu tidak maksiat atau tidak dibebani sesuatu yang tidak mampu untuk dipikul, meskipun terkadang mengandung kesulitan atau menghilangkan sebagian hak-haknya demi mendahulukan kepentingan umum atau atas kepentingan pribadi, maka tetap ditaati. Makanya seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, itu mengatakan keadaan suatu pemimpin, suatu penguasa itu tercermin dari amal perbuatan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya itu terbiasa ahli maksiat, maka jangan berharap pemimpinnya itu pemimpin yang baik, pemimpin yang salih. Jika rakyatnya buruk, maka pemimpinnya tentunya pemimpin yang buruk. Maka jika ingin mengubah pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik, yang pertama kali yang kita kerjakan adalah memperbaiki diri kita sendiri. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh rakyatnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa pada zaman kamu ini, pada zamanmu yang jadi khalifah kamu, banyak sekali terjadi pertengkaran, banyak sekali terjadi musibah, fitnah, ada peperangan, perang antara Aisyah, kemudian perang dengan
Muawiyah, fitnah tersebar di mana-mana. Sedangkan pada zaman Rasulullah SAW tidak terjadi, tidak ada yang sampai berperang. Kok zaman Muslim terjadi peperangan? Apa jawaban beliau? Jawaban Ali bin Abi Thalib. Karena pada zaman Nabi SAW yang menjadi rakyatnya itu aku dan sahabat-sahabat yang lain. Artinya tidak melakukan sesuatu yang berat, dosa yang berat. Yang jadi rakyat, yang jadi rakyat itu aku dan sahabat yang lain. Sedangkan pada zamanku ini yang jadi rakyat adalah kalian. Itu jawaban yang cerdas. Ketika kita menginginkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, maka solehkanlah diri kita sendiri terlebih dahulu. Oleh karena itulah, untuk mengubah keadaan kaum muslimin menjadi lebih baik, maka hendaklah setiap orang mengoreksi dan mengubah dirinya sendiri, bukan mengubah penguasanya. Hendaklah setiap orang itu mengubah dirinya sendiri, yaitu mengubah akidahnya, mengubah ibadahnya, mengubah akhlaknya, mengubah amalannya. Karena Allah sendiri mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan mereka sendiri, keadaan yang pada diri mereka sendiri. Hadatsana Suwaid ibnu Sa'id, hadatsana Yahya ibnu Sulaiman, wa hadatsana Hisham bin Amr, hadatsana Ismail ibnu Ayyas, qala hadatsana Abdullah bin Utsman bin Khuthaimin anil Qasim ibn Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'udin an Nabi an jaddih Abdullah bin Mas'ud. Nama jadi kakaknya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, sayali umurakum ba'di rijalun yutafi'una sunnah wa ya'maluna bil bid'ah wa yuakhiruna shalah al mawaqitiha. Kata Rasulullah, sungguh di antara perkara yang akan datang pada kalian nanti setelah saya mati, yaitu akan ada rijalun yutafi'una sunnah, lelaki-lelaki, artinya para pemimpin yang mana mereka akan mematikan sunnah dan mereka akan mengamalkan bid'ah. Maka ini sebagai sebagai pemberitahuan kepada kita, ketika satu sunnah itu mati, berarti akan ada bid'ah yang hidup. Ini ada seorang laki-laki, ada beberapa orang laki-laki sebagai pemimpin yang mana mereka mematikan sunnah itu dimatikan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang mengamalkan atau mengerjakan atau membuat bid'ah. Wa ya'maluna bil bid'ah. Bid'ah itu tersebar, sunnah dimatikan. Mereka juga akan mengakhirkan sholat dari waktunya. Selangkahnya sholat sampai di akhir waktu. Faqultu ya Rasulullah in adraktuhum kaifa af'al. Jika saya menjumpai zaman seperti itu, apakah yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya perbuat? Qala, bersabda siapa Nabi, tas'aluni ya ibna ummi abdin kaifa taf'al? Wahai ibna ummi abdin, wahai anak dari ibu, dari seorang ibu, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu mengatakan apa yang harus kamu kerjakan? La ta'ata liman asallah, kata Rasulullah. Tidak ada taat kepada orang yang maksiat kepada Allah. Dalam redaksi lain itu Rasulullah mengatakan kalimat ini sampai diulangi 3 kali dalam riwayat Ahmad itu. La ta'ata liman asallah, la ta'ata liman asallah, la ta'ata liman asallah. Tidak ada ketaatan pada orang yang maksiat kepada Allah. Nah, dalam pandangan mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, tetap harus ditaati penguasa itu, meskipun penguasa itu menghidupkan bid'ah, penguasa itu mematikan sunnah, selama tidak ada perintah maksiat dari penguasa. Karena perintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu zalim, meskipun pemimpin itu melakukan bid'ah, adalah kewajiban yang besar dalam menetapi Islam. Namun ketaatan ini bukan berarti setuju atau mendukung perbuatan bid'ah tersebut, tetapi lebih merupakan bentuk kesabaran kita dan upaya menjaga tatanan dari umat. Dasarnya apa?
Ketaatan kepada pemimpin seperti itu dasarnya apa? Dasarnya itu perintah Rasulullah, yaitu perintah untuk mendengarkan dan taat. Yang kita sebut hadisnya tadi, terdapat banyak hadis yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin muslim, meskipun pemimpinnya itu bukan pemimpin yang ideal, tidak ideal, atau tetap berbuat salah yang banyak sekali. Kemudian yang kedua, dasarnya itu menghindari mudarat yang lebih besar. Ketaatan kepada pemimpin, bahkan yang berbuat zalim atau bid'ah, adalah perintah syariat untuk menghindari pemberontakan atau perpecahan umat yang akan membawa mudarat yang lebih besar. Maka mentaati pemimpin yang melakukan bid'ah itu bukan berarti mendukung bid'ahnya, karena tidak sama. Ketaatan itu tidak sama dan dengan membenarkan atau menyetujui bid'ah. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.